sholat sunnah rawatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3A BCD? Alhamdulillah pasti sehat semua kan? Bertemu lagi dengan Bu Eni di sini. Kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran fikih. Anak-anak disiapkan dulu bukunya ya. Masih dalam bab apa anak-anak? Iya, sholat sunnah rawatib. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu ya, agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, serta kesehatan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Kita doa dulu bersama-sama ya. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah selesai doanya. Anak-anak disiapkan bukunya sudah, alat tulisnya juga sudah. Mari kita mulai pelajarannya. Sholat sunnah rawatib. Yang akan kita pelajari itu ada beberapa ya. Yang pertama niat sholat sunnah rawatib. Yang kedua waktu sholat sunnah rawatib. Yang ketiga bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Yang keempat, keutamaan sholat sunnah rawatib. Yang kelima, membiasakan sholat sunnah rawatib. Anak-anak kemarin sudah store ya, niat sholat sunnah rawatib yang 5 itu apa saja? Yang pertama, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat duhur. Yang kedua, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat duhur. Yang ketiga, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang keempat, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat isya. Yang kelima, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat subuh. Anak-anak pintar semuanya. Kalau ada tugas, segera diselesaikan dan dikumpulkan. B. Waktu sholat sunnah rawatib. Waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah sebelum sholat fardu. Sebelum disebut qabliyah dan sesudah sholat fardu disebut ba'diyah. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2, yaitu sunnah mu'akkad. Apa itu sunnah mu'akkad? Sangat dianjurkan pelaksanaannya. Dan sunnah ghairu mu'akkad artinya kurang ditekankan pelaksanaannya. Kalau sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang sering atau selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Kalau sunnah ghairu mu'akkad jarang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bilangan rakaat sholat sunnah rawatib mu'akkad ya.
Oh ya, bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah rawatib mu'akkad, dan yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Kita pelajari dulu bilangan rakaat sholat sunnah rawatib yang mu'akkad ya. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat isya. Dan yang kelima, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Lanjut. Bilangan rakaat sholat sunnah rawatib yang ghairu mu'akkad. Yang pertama, 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur yang dikerjakan setelah 2 rakaat sholat sunnah rawatib mu'akkad. Maksudnya, kalau yang mu'akkad tadi itu kan sebelum dan sesudah sholat zuhur. Nah, ini ditambah 2 rakaat lagi sebelum dan sesudah. Jadi, intinya sebelum zuhur 4 rakaat, juga 4 rakaat. Yang kedua, 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan yang keempat, 2 rakaat sebelum sholat isya. Kemudian yang D, keutamaan sholat sunnah rawatib. Apabila membiasakan diri melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita akan mendapatkan beberapa keutamaan. Di antaranya, 1. Penyempurna sholat fardu yang kita lakukan. Jadi misal sholat fardunya tadi rukuknya kurang atau lupa kunutnya, nah itu akan ditutup oleh sholat sunnah rawatib. Jadi yang sholat sunnah ini menyempurnakan sholat fardu yang kita lakukan, yang kurang-kurang atau kurang sempurna, kurang rakaat atau kurang sempurna ya. Nomor 2, kita mendapatkan banyak kebaikan. Yang ketiga, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang E, membiasakan sholat sunnah rawatib. Melaksanakan sholat sunnah rawatib harus dibiasakan sejak kecil agar dewasa nanti terbiasa melakukan hal-hal yang sunnah. Cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah sama dengan sholat wajib, baik gerakan maupun bacaannya. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib, yaitu 1. Tidak didahului azan dan iqomah ya, jadi tidak ada azan dan iqomah sholat sunnah rawatib ini. Yang kedua, dilaksanakan secara munfarid, jadi tidak berjamaah atau sendirian ya. Kemudian yang ketiga, bacaannya tidak dinyaringkan dalam hati, bisa dikatakan dalam hati ya, tidak dikeraskan suara bacaan sholatnya. Kemudian yang keempat, jika lebih dari 2 rakaat, setiap 2 rakaat 1 salam. Intinya jika anak-anak melaksanakan 6 sholat sunnah rawatib, maka ada berapa salam? 3, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian yang kelima, sebaiknya tempat mengerjakan sholat sunnah rawatib pindah sedikit dari tempat sholat fardu. Pindahnya sedikit aja, geser. Bisa ke depan, ke belakang, atau ke samping. Kemudian yang keenam, diawali dengan niat menurut macam sholatnya. Jadi niatnya ada sendiri-sendiri ya anak-anak. Jangan sampai keliru. Nah, setelah kita pelajari mulai video yang sebelum ini, kita ambil kesimpulan atau rangkumannya. Ada 3 ya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum ya, namanya qobliyah, atau sesudah disebut ba'diyah sholat fardu. Nomor 2, tujuan diperintahkannya sholat sunnah rawatib adalah menambah dan menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib ada 2, yaitu sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Alhamdulillah, belajar kita hari ini sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan kepada anak-anak bermanfaat ya. Amin. Anak-anak tetap di rumah, biar bu guru saja yang ke sekolah. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.